Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan muda tewas setelah terjatuh dari gedung parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Ciguriang, Regol, Kota Bandung. Anggota DPRD Ciamis jadi tersangka kasus dugaan penggelapan dana BPBD sebesar 430 juta rupiah. Seorang juru parkir nyaris diamuk massa karena kepergok mencabuli anak di bawah umur. Polisi membongkar kasus penipuan dan penggelapan uang hingga ratusan juta rupiah. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, 1 diantaranya merupakan politisi. Polisi langsung menggiring salah satu pelaku kasus penipuan dan penggelapan uang yang merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Ciamis. Pelaku dibekuk Satreskrim Polres Pangandaran saat bersembunyi di rumah saudaranya di Jawa Tengah. Tak hanya 1, polisi menangkap 4 tersangka, masing-masing berinisial KN yang merupakan ex-kepala pelaksana BPBD Pangandaran, BN mantan anggota DPRD Ciamis, serta 2 pegawai BPBD berinisial MY dan DK. Kini keempat pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka harus meringkuk di sel tahanan Polres Pangandaran untuk menjalani proses hukum. Keempat tersangka diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana talangan untuk BIMTEK dan Jambore BPBD periode Januari hingga Juli 2023 senilai 430 juta rupiah. Untuk kejadian itu di kurun waktu antara bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023. Sampai saat ini kami sudah mengamankan 4 orang terduga pelaku yang sampai ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan penahanan di Rutan Polres Pangandaran. Salah satu pelaku merupakan Ketua BPBD, 2 orang lagi itu mengaku sebagai bendahara BPBD dan yang 1 orang lagi merupakan mantan dari Dewan di Kabupaten Ciamis. Untuk saat ini kami masih mendalami terkait adanya keterlibatan pihak-pihak yang lain. Untuk melancarkan aksinya, para tersangka mengaku sebagai bendahara BPBD. Dana yang digelapkan para tersangka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan melunasi hutang para pelaku. Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Hingga kini, polisi masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Ya, polisi menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembuangan bayi oleh kakak beradik di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam rekonstruksi ini, pelaku memeragakan 37 adegan. Polisi menetapkan kakak beradik sebagai tersangka dalam kasus pembuangan bayi di Cipatujah, Tasikmalaya. Pelaku bernama Irma dan Erwin diduga membuang bayi dalam sebuah karung dan melemparkannya ke sungai. Aksi itu dilakukan kedua pelaku karena takut diketahui orang tuanya karena memiliki anak di luar nikah. Untuk mendalami kasus ini, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan bayi tersebut. Ada 37 adegan yang diperagakan, mulai dari pelaku Irma yang melahirkan seorang diri di kamar mandi hingga proses membuang sang bayi ke sungai. Tapi untuk kematian balik lagi itu nanti akan dibuka di persidangan terkait ahlinya yang berbicara nanti. Kalau korban itu dimasukin ke karung atau apa itu, Pak? Karung ya, itu yang ditemukan pada saat ketika melahirkan, itu yang ditemukan. Di sungai, dibawanya ke sungai. Betul. Dalam kondisi sudah meninggal. Nah, dalam pemikiran mereka ya tidak dilakukan pemeriksaan secara khusus apakah meninggal atau bukan. Nah, makanya kita kembali lagi itu ke forensik ya. Forensik ya. Kapan meninggalnya di mana? Kita hubungkan dengan fakta-fakta di TKP. Sang bayi harus kehilangan nyawa setelah kurang dari 24 jam lahir ke dunia. Polisi pun masih menunggu hasil autopsi. Kami telah melakukan olah TKP di lokasi tempat penemuan
mayat bayi ya yang hari ini sudah kita lakukan otopsi rekan-rekan. Untuk mungkin perkembangan nantinya seperti apa mungkin, Dan? Ya. Sebagaimana rekan-rekan juga ketahui bahwa proses otopsi sudah kita lakukan kurang lebih tadi hampir 1 jam ya, dan kita masih menunggu hasil resmi dari dokter forensik, dari tim dokter forensik ya. Nanti setelah hasil otopsi keluar, sambil kita juga penyidikan yang sedang berjalan secara intensif, mungkin kami akan informasikan lebih lanjut. Tak hanya polisi, kasus ini juga dikawal oleh KPAID Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Seorang kakek nyaris diamuk massa karena kepergok mencabuli anak di bawah umur. Dari penyelidikan polisi, korban pencabulan ternyata sudah 6 orang. Amarah warga nyaris tak terbendung terhadap seorang kakek yang berprofesi juru parkir di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Kakek ini kepergok warga tengah mencabuli seorang bocah perempuan. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya digiring untuk menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan Anak Satreskrim Polres Cimahi. Dari hasil penyelidikan polisi, korban pencabulan ternyata lebih dari 1 orang. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengiming-imingi akan memberikan uang jajan sebesar Rp2.000 hingga Rp10.000 kepada korban. Usut punya usut, korban pencabulan ternyata sudah berjumlah 6 anak dengan rata-rata usia 7 hingga 15 tahun. Dari hasil atau aduan masyarakat, Polres Cimahi, unit PPA dan Satreskrim Polsek Padalarang langsung mendatangi TKP dan mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan pencabulan atas nama KR berusia 65 tahun dengan korban itu anak di bawah umur yang sudah melaporkan itu 6 orang. Saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Cimahi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 7 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Informasi berikutnya, mayat pria tanpa identitas ditemukan di kolong jembatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Warga desa Cilengsi, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Senin pagi digemparkan dengan temuan mayat pria dalam kondisi tertelungkup di kolong jembatan Cilengsi. Warga pun berkerumun sambil menutup hidung lantaran jenazah pria itu sudah mengeluarkan aroma tak sedap. Polisi yang datang langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa jenazah dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Dari hasil pemeriksaan, petugas tidak menemukan identitas pada tubuhnya. Jasad memiliki ciri-ciri kulit sawo matang, berambut ikal, dan memakai kaos berwarna abu-abu serta celana panjang. Ada identitas nggak? Nggak ada, identitas tidak ada. Sama yang biasa nongkrong di sini sih. Oh, ditemukannya sama warga? Sama warga, terus dia laporan ke saya langsung ke sini. Udah langsung saya bel ke Binmas Pol. Guna penyelidikan lebih lanjut, mayat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Polisi masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap penyebab kematian pria tersebut. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Aparat keamanan gabungan merazia remaja yang bergerombol menggunakan sepeda motor pada malam hari di kawasan objek wisata Pangandaran. Meski membawa motor, mereka rata-rata masih di bawah umur dan belum memiliki SIM. Sejumlah aparat gabungan Polres Pangandaran didampingi Satpol PP, Dinas Perhubungan dan TNI mengejar sejumlah remaja yang membawa sepeda motor di malam hari dan diduga terlibat keributan antar kelompok alias tawuran. Dari operasi ini didapati meski membawa sepeda motor, rata-rata mereka masih di bawah umur sehingga belum memiliki KTP apalagi SIM. Motor yang mereka bawa pun juga menggunakan knalpot brong yang kerap mengganggu istirahat warga di malam hari. Karena masih di bawah umur, polisi pun memanggil orang tua mereka untuk datang ke Mapolres Pangandaran mengambil anak mereka serta menandatangani surat pernyataan tidak akan membiarkan anak mengulangi perbuatannya itu.
Tadi sedang melaksanakan patroli, kami mendapat informasi ada keributan. Kami disisir dan mengamankan beberapa orang remaja. Tentunya mereka tidak memakai memakai motor, tapi tidak dilengkapi dengan surat-surat dan memakai pot gombrong. Sementara kami dalam proses pemeriksaan. Betul, untuk pembinaan kami memanggil orang tuanya. Meski sang anak dilepaskan, polisi tetap menahan sepeda motor di pos lantas Polres Pangandaran sebagai barang bukti. Operasi ini dilakukan untuk membuat efek jera bagi remaja agar tidak membawa sepeda motor tanpa SIM, knalpot brong, dan ugal-ugalan di jalan. Serta sebagai peringatan bagi para orang tua agar tidak memberikan sepeda motor kepada anaknya yang masih di bawah umur. Eka Setiabudi melaporkan dari Pangandaran.